Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia oleh Bapak Adi Mardani MSI. Pada Bapak Adi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang senantiasa Allah muliakan, alhamdulillah sebelum saya menyapa ke beberapa tamu undangan maupun tamu kehormatan ataupun relawan dan sahabat wakaf, izinkan di pagi ini mungkin Bapak Ibu belum siap ataupun diajak untuk bergabung pagi-pagi, tapi alhamdulillah Allah mudahkan dan suasana juga Allah berikan kecerahan, seperti insya Allah amal-amal kita yang insya Allah oleh Allah dicatat sebagai kebaikan dan kecerahan ini adalah salah satu ridho atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sambut yang pertama terlebih dahulu Bapak Kepala BKD dan Aset Pemkot Depok yang tadi alhamdulillah hadir. Kemudian juga Bapak Camat Cipayung, yaitu Bapak Hasan Nurdin, dan masih dalam perjalanan tadi katanya dari subuh keliling langsung ke sini gitu kan, seperti itu, dan insya Allah hadir bersama kita. Kemudian juga Bapak Lurah Pondok Jaya, Bapak Nurman Hakim SE, dan insya Allah alhamdulillah juga sudah hadir. Bapak KBP Kisnadi, salam hormat Pak gitu. Kemudian juga Bapak Sekretarisnya Bapak Kusnadi, kemudian juga pembina yayasan maupun ketua yayasan, alhamdulillah sudah ada Bapak Agus Wulandoro, salam Pak, Pade saya ini seperti itu. Kemudian juga Pak Budianto, kemudian ada Pak Bambang Satjoko, insya Allah. Kemudian ada juga Bapak Ketua Yayasan Alisan yang Pak Widi Baroto, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Kemudian juga kami tidak menyapa juga Bapak Ketua RT, Bapak alhamdulillah sudah ada Pak Khairi ya Ibrahim, kemudian juga Bapak ada dari Pak Hari Ibrahim ya, Pak Hari Ibrahim, kemudian juga tadi ada Pak Septa, RT saya, gitu, RT Jamrut, dan juga Bapak Berlian D yang sudah hadir juga, dan kemudian juga tak lupa mitra-mitra sahabat wakaf Alisan, ada dari Tapehuli, kemudian juga ada kelompok KWT Mentari Pondok Jaya, kemudian juga ada Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, kemudian juga ada sponsor kami itu Madu Al-Aqsa, kemudian juga WS Tour dan BSI, dan alhamdulillah semua telah berkontribusi ataupun berkolaborasi. Semoga dalam acara pagi ini yang kita namakan yaitu untuk temanya Bapak Ibu semuanya, yaitu berkolaborasi dalam pembebasan maupun pengembangan wakaf produktif di tanah wakaf Alisan. Selamat datang Pak Kusraman yang sudah meluangkan waktunya. Saya lanjutkan kembali, dulu kita cuman hanya bermimpi gitu kan, seperti itu. Dan saya waktu itu mendengar ataupun mengilhami suatu hadis yang innal ma'al insan in qata'a illa min amalihi salasa, katanya seperti itu. Shadaqatun jariyah
shadaqatul jariyah wa ilmin yuntafa'u bih, kemudian yang terakhir itu wawalidun soleh, yang tahu, seperti itu. Jadi hadis riwayat Muslim yang menyebutkan 3 amalan yang tidak akan terputus itu, salah satunya yaitu sedekah jariyah, seperti itu. Jadi saya salam hormat kepada seluruh pewakif, seluruh relawan, kemudian juga seluruh sahabat Al-Ihsan yang luar biasa. Mungkin Allah sudah mencatat kebaikannya bagi yang memang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, dan insya Allah kita pun akan mendahului, bahwa Allah telah mencatatnya. Semoga kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Bapak Ibu semuanya oleh Allah dicatat sebagai amal jariah yang tadi saya sampaikan di salah satu hadis riwayat Muslim tersebut. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami mengajak untuk saat ini ataupun yang akan datang, ataupun yang akan kita masih ada tuntutan sampai dengan berakhirnya pembebasan lahan tanah ini. Semoga kolaborasi dari para pemangku lingkungan, para relawan, para sahabat, kemudian juga para pewakif ketika menitipkan amanah kepada kami, semoga kami bisa menjalankan amanah tersebut dan bisa menyelesaikan amanah tersebut sampai dengan selesai. Selamat datang Pak Camat. Silakan. Selamat datang Bapak-Bapak seluruhnya, baik itu Pak RT maupun Pak RW. Jadi mungkin sedikit diulangi dari tema untuk acara ini, yaitu berkolaborasi dalam pembebasan dan pengembangan wakaf produktif di Tanah Wakaf Al-Ihsan Permata Depok. Semoga kolaborasi ini masih terus bersinergi, kemudian juga bisa memberikan kebersamaan sampai dengan selesainya amanah kami, yaitu untuk pembebasan lahan 2.600 meter persegi. Nanti lebih panjangnya akan diberikan sambutan dari Ketua Yayasan Al-Ihsan Permata Depok, Bapak Widianto Baroto. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam acaranya. Kami atas nama panitia meminta maaf dan memohon untuk diikhlaskan kesalahan-kesalahan, baik itu dalam penyambutan, baik itu dalam penerimaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Mardani selaku Ketua Panitia. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat, alhamdulillah sudah hadir, dan selamat bergabung Bapak Lurah kita, Bapak Nurman Hakim. Selanjutnya acara kita lanjutkan, sambutan dari Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Widiantoro Baroto, SOS MM. Kepada Bapak Widiantoro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak keras sedikit ya Pak, karena pagi-pagi sudah sarapan, jadi insya Allah kita penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah dengan salam yang semakin keras, kita bisa lebih bersemangat ya Pak di pagi yang cerah ini. Sebelum saya sedikit memberikan bukan sambutan ya, sekedar memberikan pemahaman lah ya tentang wakaf. Mungkin saya sapa dulu yang terhormat Pak
camat kita, Pak Haji Hasan Nurdin. Kebetulan kita kemarin sama-sama ya, Pak, melaksanakan ibadah umroh. Terus Pak Lurah kita, Pak Nurman Hakim, yang saya hormati, Ketua BKD dan Aset dari Pemkot Depok, Pak Yoga Pramudia. Ya, selamat datang, Pak. Dan saya hormati juga Pak RW tercinta kita nih, yang warnanya merah, wah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita semua cerah nih dengan Pak RW berpakaian merah. Itu Pak AKBP Kisnadi yang mudah-mudahan diberi terus kesehatan nih Pak. Yang terhormat juga para pemimpin masyarakat di sini, para guru-guru, para ketua RT yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak menurunkan ya kehormatan saya, takzim saya kepada semuanya di sini, tokoh-tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan diberi kesehatan juga ya Pak, diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan segala urusan. Pertama-tama kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa dipertemukan di acara launching Green Wakaf dan temu relawan. Gitu. Kenapa topiknya Green Wakaf dan temu relawan? Karena memang sedikit kita juga akan lebih memberikan informasi lebih banyak gitu ya tentang bagaimana program wakaf ini ke depan. Tapi sebelumnya rasa syukur ini kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah bisa mempertemukan di acara kita hari ini, dan sholawat dan salam kita panjatkan juga kepada Rasulullah SAW sebagai nabi dan junjungan kita, yang insya Allah dengan kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, keberkahan juga datang kepada kita. Saya ingin kutip satu ayat ya. Ini mungkin Az-Zariyat, kalau tidak salah nanti bisa dicek lagi, Az-Zariyat ayat 22. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi Allah katakan di langit itu terdapat sebab-sebab rezeki kita dan apa yang sudah ditentukan kepada kita. Jadi ayat ini sebetulnya menginspirasi kita gitu ya, bahwa segala kehidupan kita saat ini itu ada momentum ya. Ada momentum yang kadang tidak akan pernah datang dua kali. Jadi Allah ciptakan sebab-sebab itu dan kita harus mencari akibatnya seperti apa. Nah, tanah wakaf ini sebetulnya sejarahnya memang sudah lama sekali gitu kan, kita ingin mendapatkan tanah ini. Dari kepengurusan guru saya pada saat itu, Pak Ustadz Kusramang, ya, yang saya hormati, dan dari sebelumnya juga Pak Ustadz Ikhtarof gitu ya, kemudian ke Ustadz Lukman, kemudian ke Ustadz Budi gitu ya, sampai pada akhirnya momentum itu memang akhirnya ada ketika Pak Ustadz Budi menjadi Ketua DKM. Semua perjalanan momentum itu sama sekali memang di luar perkiraan dan dugaan kita. Gitu. Yang saya sebutkan tadi bahwa kadang-kadang Allah memberikan momentum itu tidak serta-merta gitu ya. Kadang-kadang kita juga tidak memprediksi itu semua akan terjadi. Tapi alhamdulillah tanah wakaf ini akhirnya kita bisa bebaskan, walaupun memang dengan tidak mudah. Gitu. Karena perjuangannya juga tidak mudah. Kita harus berhadapan dengan hampir lebih dari 15 pemilik tanah atau ahli waris pada saat itu. Nah, dengan diskusi yang begitu panjang selama mungkin hampir setengah bulan kita berdiskusi dengan para ahli waris pada saat itu, akhirnya kita punya kesepakatan di mana kita bisa membebaskan tanah ini dengan diberi waktu 5 tahun. Nah, selama 5 tahun inilah kita sudah berjalan hampir 3 tahun, dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah bisa membebaskan 1140 meter persegi. Jadi sudah batasannya sampai, mungkin bisa ditunjukkan ya Pak Kus ya, batasannya mungkin sampai di
ini apa namanya pohon belimbing agak ke sana sedikit ya. Jadi itu sudah menjadi hak milik daripada apa namanya DKM dan yayasan. Jadi ini mau jadi milik masjid nantinya sampai ke 2.600 meter sampai ke ujung sana. Nah, kita saat ini masih memiliki PR sekitar 1.360 meter persegi lagi. Jadi sampai ujung dekat perbatasan dengan Jamrud. Nah, kenapa kemudian kita mengadakan acara ini? Tujuannya adalah kita ingin mengkolaborasikan ya semua stakeholder yang ada di dalam tanah wakaf ini. Yang pertama yang jelas adalah para pewakif. Di sini mungkin kalau saya jabarkan pewakif itu sudah ratusan pewakif yang menyumbangkan dananya ke tanah wakaf ini. Nah, yang kedua adalah kita juga di sini ada relawan. Nah, relawan ini yang tercatat pada saat itu sekitar hampir 50 relawan yang mereka itu tidak hanya mencari dana dari lingkungan Permata Depok secara keseluruhan, tapi juga mereka mencari keluar, bahkan ada beberapa pewakif itu yang bukan warga Permata Depok juga gitu. Jadi memang wakaf ini kita coba untuk sebarkan gitu kan, memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk bisa berwakaf gitu ya. Itu yang kita lakukan. Nah, ini dilakukan oleh para relawan. Nah, ada juga panitia wakaf. Nah, panitia wakaf ini unsurnya cukup banyak beragam. Bahkan kita memasukkan panitia wakaf ini dari berbagai unsur gitu, dari tokoh masyarakat, dari pengurus DKM, juga dari relawan itu sendiri. Jadi panitia wakaf ini kita ambil dari semua unsur yang dengan harapannya adalah bahwa kita bisa saling berkolaborasi di dalamnya. Dan yang terpenting juga, kita sebelumnya juga sudah mengundang ya tokoh-tokoh masyarakat, RT dan RW pada saat itu adalah untuk memberikan masukan gitu. Apa yang kira-kira kita bisa lakukan dan kita bisa laksanakan di tanah wakaf ini. Dan memang target awal sampai 2 tahun ke depan ini adalah bagaimana tanah wakaf ini bisa terbebaskan terlebih dahulu. Nah, setelah itulah kemudian kita akan kembali lagi berdiskusi gitu ya, seperti apa yang akan kita jalankan di tanah wakaf. Nah, memang salah satu ide dari beberapa masukan itu adalah memang ada yang green wakaf, ada yang rumah tahfiz, ada yang banyak sekali yang memang memasukkan ide-ide terkait dengan bagaimana penggunaan tanah wakaf itu ke depan. Nah, inilah yang sebetulnya kenapa acara ini dibuat adalah kita mencoba mengkolaborasikan semua pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kota Depok gitu ya. Sebetulnya saya sudah mengundang Pak Wali gitu, cuman karena Pak Wali ada acara di Serang gitu. Kemudian juga kemarin juga Pak Wakil ternyata ada acara juga. Nah, jadi diwakili dengan Pak Yoga. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan sedikit arahan ya Pak ya tentang bagaimana wakaf ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Itu tujuannya. Nah, kembali lagi kepada maksud dan tujuan acara ini. Setelah acara ini memang diharapkan kita kemudian bisa saling memberikan ya masukan yang terbaik terhadap bagaimana berjalannya wakaf itu ke depan. Nah, masukan-masukan itu harapannya ya dari saya sebagai pengurus itu sifatnya konstruktif gitu. Konstruktif dalam arti bagaimana kita menempatkan skala prioritas gitu ya di atas segala prioritas-prioritas yang lainnya gitu. Jadi skala prioritas saat ini adalah kita masih punya hutang dengan pemilik tanah 1.360 meter persegi yang ini harus kita segera selesaikan. Dan dalam 2 tahun ini memang bukan hal yang mudah, tapi saya ingat banget ketika Pak Gubernur ya waktu datang ke sini itu sempat berbicara dengan saya dan saya katakan kepada Pak Gubernur pada saat itu Pak Ridwan Kamil, ini tidak mudah Pak, saya bilang gitu. Ini 2.600 meter setelah dibebaskan, saya bilang ini juga PR besar kita untuk apa itu menjadi PR besar. Nah, Pak Gubernur mengatakan pada saat itu, mungkin Pak Camat ada di situ, mengatakan saya sudah membuat puluhan masjid, kata dia. Ingat ya Pak kata-kata Pak Gubernur, saya sudah buat puluhan masjid. Tapi
kalau urusan masjid, urusan apapun namanya terkait dengan membangun gitu ya, untuk kepentingan Islam lah, bahasanya begitu, terjemahan bebas ya. Dia katakan tidak mungkin ini akan terwujud. Gitu. Dan kebetulan juga Pak Gubernur kan juga bikin Aljabar sekarang baru ya. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga pada saat itu, pada acara peletakan batu pertama pada saat itu menginspirasi gitu ya, menginspirasi kita bahwa kita harus selesaikan ini. Apapun yang menjadi permasalahan, ya memang itu sebuah tantangan. Tapi Pak Gubernur pada saat itu menginspirasi bahwa ayo kita bereskan dan pasti selesai, gitu. Pasti beres, gitu kan. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, tapi dengan kata-kata itu saya sudah sangat yakin bahwa ini akan berhasil. Bahkan ke depan pun ini akan menjadi sebuah legacy ya Pak, legacy. Sebuah peninggalan kita gitu ya. Suatu saat nanti kita tidak akan terus ada di Permata Depok ini. Mungkin juga akan pensiun, mungkin akan juga dan mungkin juga akan pindah alam juga kan begitu. Dan itulah legacy kita nanti. Begitu juga dengan Pak Wali ya gitu. Beberapa waktu saya bicara dengan dia pun juga dia berpikir bahwa ya ini harus berjalan dan terus dijalankan. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat nanti ke depan. Terutama gitu ya, terutama saya berpikir 5-10 tahun ke depan Permata Depok ini sudah bukan lagi orang-orang muda gitu. Pasti orang-orang tua semua. Gitu. Nah, alangkah baiknya gitu kan kita punya tempat space ya bagi orang-orang tua. Nah, orang-orang tua itu sukanya ngumpul-ngumpul Pak. Karena temannya kadang-kadang udah nggak ada. Gitu. Biasanya teman-temannya udah habis gitu kan. Nah, dia suka ngumpul-ngumpul. Nah, Pak Haji Agus Sulandoro senyum-senyum. Nah, dia akan ngumpul-ngumpul. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita buat Pak. Kita buatlah tempat di mana orang-orang tua itu bisa bersaling berkomunikasi gitu. Saling di sinilah banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini saya menghimbau juga dan bahkan berharap gitu ya ke depan kita lebih fokus pada apa yang menjadi prioritas ke depan daripada tanah wakaf ini dan hukum dari wakaf itu adalah 100% milik Allah. Jadi bukan milik saya, bukan milik siapapun gitu kan. 100% ketika pewakif itu sudah mewakafkan uangnya dan dibelikan tanah ini, maka 100% daripada tanah ini adalah milik Allah, bukan milik siapapun. Gitu. Nah, terkait dengan nazir atau siapapun yang mengelola itu, dia adalah nazir. Artinya dia hanya diperbolehkan untuk mengelola dan tidak boleh menurunkan sedikit pun, bahkan menjual pun juga tidak boleh. Itu prinsip daripada wakaf. Dan kalaupun ke depan gitu kan ada yang menjual, itu pun kita tidak serta-merta karena kita juga diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia ya, BWI. Karena BWI itu adalah sebuah lembaga yang dibangun oleh pemerintah untuk mengawasi wakaf-wakaf yang ada di Indonesia saat ini. Jadi tidak mudah juga gitu. Kemudian kita misalnya memanfaatkan untuk kepentingan individu atau pribadi atau kelompok tertentu itu tidak mudah. Karena wakaf itu 100% adalah milik Allah dan 100% harus digunakan untuk kebermanfaatan umat. Dan tidak boleh hilang, tidak boleh hilang. Jadi kalau nambah boleh Pak, tapi kalau hilang tidak ada. Nah, sedangkan saya juga dapat info ada sekitar hampir 3.000 meter lagi di sebelah sana ya Pak. Hampir 3.000 meter itu pemiliknya sudah menemui juga gitu kemarin. Sebelum bahwa ini kalau memang bisa masjid juga beri lagi ada 3.000 meter lagi di sana. Cuma tadi skala prioritas ya gitu. Kita harus bisa memanfaatkan dulu apa yang ada sekarang gitu kan. Tapi prinsipnya adalah bahwa tadi kita tidak tahu gitu kan bahwa momentum itu selalu hadir. Tadi yang Allah katakan wafis sama iris hukum wa matu'adun. Itu kita tidak tahu. Sebab-sebab itu Allah yang menentukan. Jadi ketika kita bisa mengambil tanah ini ya memang Allah sudah menetapkan bahwa ini kita bisa ambil masjid. Tapi kalau kita usahakan sekeras apapun Allah katakan tidak, ya tidak gitu. Itu harus kita yakinkan itu ayat itu. Dan itulah yang harus kita pegang. Dan satu lagi ayat saya kutip terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wali maupun Pak Gubernur pada saat itu. Ada satu ayat yang saya kutip lagi. Allah katakan wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Jadi Allah mengatakan wallazina jahadu fina, Allah cuma suruh kita sungguh-sungguh aja gitu. Serius aja udah. Gitu.
Karena apakah ini tanah ini terbebaskan, apakah tanah ini nanti jadi apa gitu ya ke depannya. Allah lah yang akan menunjukkan jalan-jalannya. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kata Allah, aku yang nunjukin jalan-jalan itu. Jadi nggak kepikiran gitu. Dulu kita bisa bebas sampai 1400, nggak pernah kepikiran. Tapi pada saat itu kita lakukan, kita jalan, kita bikin proposal, kita ikhtiar, karena kita yakin dengan janji Allah, wallazina jahadu fina. Allah katakan bersungguh-sungguh, kita berjuang. Dan Allah katakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Aku akan tunjukkan jalan-jalan itu. Jadi jangan kita juga sombong. Bahwa kita ini panitia terutama ya. Panitia wakaf ini jangan sombong. Ini gara-gara kita. Nah. Karena Allah katakan tadi lanahdiyannahum subulana. Aku yang nunjukin jalan-jalan itu. Jadi panitia juga jangan pikir, wah ini gara-gara panitia wakaf atau ketuanya Pak Win. Saya nggak ngerasa itu. Karena Allah yakin, saya yakin bahwa Allah akan tunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur pada saat itu. Nggak usah takut. Ini pasti terbebaskan. Bahkan ini juga akan jadi sebuah legasi besar gitu ke depan. Saya agak emosional karena saya berpikiran bahwa ini adalah sebuah misi besar kita gitu ya. Yang insya Allah kalau kita semua terlibat di dalamnya itu, Allah akan menilai ini sebagai bagian daripada amal soleh kita yang akan kita terima ketika kita nanti ada di yaumil akhir dan di akhirat nanti. Saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.